luas, luas dari kantor, data dari kantor sekitar 17 hektar gitu kan. Tapi kalau lihat kondisi fisik sekarang kayaknya sih nggak ada gitu bang, nggak ada gitu. Mengingat ya ada sedikit tanah-tanah yang sedikit apa ya bermasalah begitulah gitu kan sama pihak perusahaan gitu bang gitu kan. Daerah-daerah Cikarang, daerah Cikarang nyampe ke sini dari Sukatani, bahkan saya udah ketika saya ngobrol di sini kan bahkan dia itu dari Sukatani gitu bang. Penataan dasarnya dulu gitu kan, semacam jogging track gitu kan, jogging track. Barangkali itu kan tahap kita, tahap Situ Robino untuk berkembang lebih maju lagi gitu kan dari dasarnya dulu gitu kan. Terus kadang-kadang kesadaran dari pengunjung sekitar Rawabinong ini mengenai kebersihan, kebersihan. Jadi tidak ada rasa tanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekitar Situ Rawabinong ini gitu kan. Jadi barangkali ada dari pihak perusahaan ataupun pemerintah yang mau membantu memfasilitasi tong sampah untuk kebersihan sekitar Rawabinong, ya saya sangat berharap gitu, sangat berharap ada bantuannya untuk fasilitas tong sampah ini gitu. Untuk rencana air mancur yang diajukan dari pemerintahan desa dalam hal ini BUMDes itu ada informasi ke saya selaku jurus itu gitu bang. Untuk hal yang lainnya itu di bawah naungan saya gitu kan. Kalau saya sih di bawah naungan langsung Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Selatan gitu kan. Mereka mengajukan untuk pembangunan eh, air mancur itu gitu kan. Jadi kita kalau saya selaku pihak jurus itu ya tinggal nanti dari pihak BUMDes itu menghadap ke pihak saya begitu, pihak saya untuk meminta perizinan mengenai pembangunan pembangunan air mancur ini di Situ Rawabinong ini gitu kan. Belum belum ada tembusan ke pihak saya gitu kan, belum ada tembusan bahwa Situ Rawabinong ini nanti akan dipegang oleh pihak asing gitu. Belum ada tembusan dari pihak balai gitu kan. Harapan saya ke depan Rawabinong ini lebih tertata lagi. Dan harapan saya ini Rawabinong ini tetap ditata secara alami. Tidak mau apa ya, bukan saya anti apa ya, anti modernisasi gitu kan. Jadi harapan saya Rawabinong ini tetap ditata secara alami gitu bang. Ada objek wisata yang natural begitu gitu kan. Karena menurut saya kenapa? Objek wisata yang sifatnya modern itu sudah banyak begitu kan. Sudah banyak. Jadi harapan saya untuk Rawabinong tetap dipertahankan kealamiannya gitu. Barangkali itu saja bang dari saya. Keluhan selaku jurus itu dan tanah kelahiran saya di Rawabinong begitu bang. Sebetulnya di Situ Rawabinong ini posisi saya sebagai masyarakat biasa saja. Cuma di satu sisi mungkin saya termasuk yang konsen untuk memberikan perhatian terhadap Situ Rawabinong ini. Oleh sebab itu, rekan-rekan ya banyak yang mendorong saya sebagai yang dituakan lah di sini. Situ Rawabinong ini sebetulnya kan situ buatan. Jadi kalau menurut penelusuran sejarah kita, baik itu dari sumber primer maupun sumber sekunder, Situ Rawabinong ini adalah situ buatan yang dibangun sekitar tahun 1917. Karena memang dulu wilayah ini dilalui oleh aliran sungai kecil. Kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan disebutnya sungai intermittent, yaitu sungai yang hanya berair di musim hujan.
begitu musim kemarau dia kering. Itu nama sungainya itu Cibinong. Nah, mungkin dari situlah kemudian Cibinong, 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 karena penyebutannya ini menjadi rawa, nggak enak juga mungkin jadi rawa Cibinong, maka menjadi Rawa Binong. Nah, tradisi yang sampai saat ini masih bertahan diantaranya adalah tradisi sedekah bumi atau hajat bumi Situ Rawa Binong. Jadi, masyarakat petani pada waktu itu, ketika selesai panen, mereka berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena panen yang melimpah itu adalah sababiahnya, wasilahnya itu kan melalui air Situ Rawa Binong. Maka mereka biasanya bersyukur, mengadak sedekah bareng-bareng. Biasanya dipotonglah seekor kerbau untuk konsumsinya, disediakan juga hiburan bagi masyarakat. Nah, hal itu sampai sekarang itu menjadi sebuah tradisi yang lekat dengan kehidupan masyarakat Rawa Binong. Kalau kita berbicara sejak kapan hajat bumi ini digelar, seperti yang saya ceritakan dalam kronologi sejarahnya tadi, bahwa hajat bumi itu muncul ketika Situ Rawa Binong ini menjadi artinya kan kesuburan itu datangnya hakikatnya dari Allah, tapi syariatnya dengan ada Situ Rawa Binong ini, pertanian di sini menjadi makmur dan masyarakat mulai bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dengan cara menggelar hajat bumi. Rasanya tidak mungkin di tengah pandemi, mengingat pasti akan banyak kerumunan. Karena biasanya hajat bumi ini dihadiri oleh ribuan orang nih. Tapi kan sekarang nggak mungkin kalau kita menggelar hajat bumi. Yang paling bijak itu nanti ritualnya saja. Acara sedekahnya saja mungkin yang diselenggarakan. Kalau acara sedekahnya saja, kita hanya tasakuran biasa lah, menggelar tasakuran, acara makan bersama, itu mungkin tidak akan banyak dihadiri. Rasanya alangkah bijaknya kalau ke depan Rawa Binong ini digagas lebih kepada kepentingan ekonomi yang penggaliannya itu lewat jalur destinasi pariwisata. Jadi kalau menurut harapan saya, sebetulnya bukan hanya kepada pemerintah daerah, karena kepentingan sebuah wilayah itu harus menjadi kerja bersama antara pemerintah daerah juga dengan masyarakat. Kalau saya mau lewat media ini ke depannya adalah beberapa komunitas yang tertarik terhadap kepentingan lingkungan hidup. Nah, ini bisa dicurahkan di Rawa Binong. Jadi yang paling penting kalau menurut saya, agar Rawa Binong ini ke depannya bisa menjadi destinasi wisata di Kabupaten Bekasi, minimal percantik dulu. Artinya kita mulai dulu dari penghijauannya. Saya menghimbau lewat media ini kepada komunitas-komunitas yang bergerak di lingkungan hidup, kalau mau yang ada judul bersama itu suka ada bakti sosial atau apa, cobalah ke Rawa Binong lah. Kita nanam pohon bersama, kita hijaukan Rawa Binong, kita percantik Rawa Binong supaya kedepannya menjadi destinasi wisata. Bagi para pemangku kebijakan yang bisa melihat Rawa Binong, harapan saya Rawa Binong ini sebuah potensi sebetulnya. Sebuah potensi alam, adanya di tengah kota, kita diapit oleh kota Delta Mas, kita dekat dengan Pemda, kita bersentuhan langsung hampir nempel wilayahnya dengan Meikarta dan Lipo Cikarang, termasuk juga dengan Cikarang Baru, dengan Jababeka. Jadi kalau menurut saya, Rawa Binong ini memenuhi syarat untuk dijadikan destinasi wisata. Tinggal ada nggak kemauan dari pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan menata Rawa Binong ini menjadi sebuah destinasi wisata, menjadi destinasi wisata alam sekaligus menjadi paru-parunya Kabupaten Bekasi. Karena ini ada di tengah kota. Kalau ini bisa hijau, bisa menjadi paru-paru kota.
Pamenan. Ya kalau ini apa danaunya diturunin ikan banyak, itu pengunjung luar biasa banyak gitu. Sedang lah kalau nggak apa, bukan hari libur mah sederhana aja gitu. Ya kalau hari libur ya banyak juga dari Lemah Abang, dari Cibarusah, ya, dari apa Gombong. Ya mancing sambil ya makanan-makanan di sini gitu dah, makan apa sebagainya ini ya sederhana, roti-roti ada gitu, kopi gitu, pada ngopi gitu. Ya buat Binong ini rame gitu supaya masyarakat sini yang kecil yang nggak punya juga itu semampunya apa bikin apa makanan apa. Kalau udah biasa rame-rame gitu, masyarakat sini kan orang-orang miskin. Ayo kunjungi Rawa Binong.